Oke, halo semuanya. Suara saya sudah kedengaran? Tes, Terdengar, tes. Bu, terdengar. Oke, baik. Aman-aman. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, ini Alhamdulillah kita sudah masuk lagi ya perkuliahan dan kalian masuk ke minggu ke-7 setelah libur Lebaran yang cukup panjang. Harapannya pada nggak lupa ingatan ya akan tugas dan kewajibannya ya menjadi mahasiswa. Jadi harus mulai ini lagi nih, mulai semangat lagi karena minggu depannya udah UTS. Jadi kita harus mengejar materi em, yang harus kita kejar ya. Oke, em, jadi untuk minggu-minggu sebelumnya kan kalian sudah masuk ke materi normalisasi ya, normalisasi terus juga query. Ada dua pertemuan ya yang asinkronus di minggu ke-5 dan 6. Nah, minggu ke-7 kita sinkronus ya karena mungkin ada yang masih di perjalanan ya atau sudah pada pulang nih. Harapannya sudah pada pulang ya karena kita harus siap-siap ke persiapan UTS. Oke. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi ke-7. Kita lanjutan dari query ya. Em, Memang masih belum praktek ya, tapi nanti setelah UTS kalian sudah mulai praktek. Jadi memang konsepnya dulu di materi ke-7 ini kita akan belajar terkait processing single table. Namun sebelum masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak di materi sebelumnya yang normalisasi dan juga terkait query? Sudah, Belum ada, Bu. oke. Kalau ada nanti silahkan ini ya, silahkan tanyakan baik Japri ataupun via grup. Sebentar. Oke, jadi sebentar. Oke, nah jadi materi minggu ke-7 ini kita akan membahas terkait processing single table. Ya, ini lanjutan query, query SQL, yang mana topiknya ada beberapa ya, yaitu terkait select statement, arithmetic expression, kemudian using function, using wildcards, using comparison operators, using null value, using Boolean operator. Oke, jadi ini topik-topik yang akan kalian pelajari hari ini. Hmm, Oke, em, nah kita masuk ke part one, yaitu select statement. Teman-teman mungkin masih ingat ya, select itu buat apa? Ayo coba, select itu buat apa? Ada yang bisa jawab? Query select buat apa? Ya, pada nggak tahu select statement buat apa? Select statement adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengambil data.
ya, retrieve data from a database. Jadi mengambil data dari sebuah database. Nah, jadi di sini query yang kita gunakan untuk mengambil data dari database yaitu query select. Nah, di sini kalian bisa lihat ya basic query-nya. Nah, ini query ini memungkinkan kita untuk memilih kolom tertentu dari satu atau beberapa tabel. Nah, kalau kayak gini berarti tabelnya ada dua ya. Nah, jadi kan di sini dia select kolom A1, A2 dari tabel R1 dan R2, di mana di sini dia pakai kondisi where ini untuk menyaring ya, menyaring barisnya berdasarkan kondisi P ya di sini gitu. Nah, jadi select ini adalah statement atau perintah untuk kita mengambil data ya, untuk menampilkan data dari database. Nah, di select statement ini contohnya kita bisa lihat kita mau menampilkan data produk dan juga standar price-nya atau harga standarnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah select. Ini kolomnya yang mau ditampilkan produk description, produk standard price dari tabel produk. Nah, ini cara menampilkan data yang masih standar ya, tapi banyak kondisi yang menyebabkan kita harus menambahkan menambahkan perintah ya, perintah kondisi. Nah, bagaimana kalau kita mau menampilkan produk yang memiliki standar price-nya di bawah dari $275? Nah, ini kan berarti ada kondisi yang memang kita harus eh, buat di query-nya ya. Nah, di sini untuk membuat kondisi ya kita bisa menggunakan perintah where ya. Kalau ini kan menampilkan biasa ya, berarti dia langsung nampilin datanya. Tapi di sini kita ada kondisi standar price-nya di bawah dari $275 yang ditampilkan. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan where di sini dengan kolomnya product standard price. Di sini ada menggunakan arithmetic expression-nya ya. Nah, jadi di sini dia menggunakan kurang dari 275 gitu. Nah, tadi udah di-spill ya arithmetic expression, kita masuk ke arithmetic expression. Nah, arithmetic expression ini kita em, menambahkan ekspresi matematika ya dalam klausa select ya, select from where. Nah, jadi di sini ekspresinya kita bisa menggunakan plus, addition atau tambah, terus ada minus, ada kali, ada bagi ya, menggunakan tanda-tanda ini. Nah, di sini kita eh, menggunakan kolom yang bertipe numerik ya, seperti angka atau nilai ya, untuk menggunakan arithmetic expression. Contohnya di sini misalnya kita ingin mengetahui daftar harga produk yang kita naikkan 10% ya dari harga standarnya. Nah, ini kita bisa tulis select kolomnya produk ID, produk standard price, produk standard price. Nah, ini untuk produk standard price-nya itu dia dikalikan 1,1 ya, tulisannya 1,1, artinya ditambah 10%. Nah, jadi di sini dia menggunakan ini ya, aritmatik perkalian ya. Karena di sini kan dia mau menampilkan standard price, kemudian juga standard price yang sudah dinaikkan harganya 10% gitu. Jadi ada produk standard price, ada produk standard price yang dinaikkan harganya 10%. Nah, jadi di sini ada kolom ini, lalu ada kolom yang sudah
produk standar price-nya dikalikan gitu ya di satu kali 1,1, artinya ditambah 10%. Nah, S di sini gunanya adalah untuk menjadi alias ya. Ya, jadi alias dari ini adalah plus 10% gitu. Dari tabel produk underscore satu. Sorry, produk underscore T. Oke, ini ya, dari tabel produk underscore T. Nah, ini em, ya nanti hasilnya akan ada jadi satu tampilan tabel yang isinya ada kolom produk ID, ada kolom produk standar price, dan ada kolom namanya plus 10% karena ini udah diganti namanya ya, jadi aliasnya plus 10%. Kita bisa menggunakan S untuk menampilkan nama baru gitu ya atau alias gitu. Nah, kenapa 1,1 ya? Karena 1,1 itu kan sama dengan 110% ya. Artinya kita menambahkan 10% ke nilai asli ya. Kalau satu itu kan sama dengan 100% nilai aslinya. Nah, 0,1 sama dengan 10% ya. Jadi 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1 gitu. Ya, kenapa kalau ditanya kenapa 1,1? Oke. Nah, di sini juga ada catatan ya untuk penggunaan arithmetic expression ya dalam SQL. Perkalian dan pembagian itu akan diproses lebih dulu ya dibanding penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, jika ada operator dengan tingkat prioritas yang sama, nah itu eksekusinya dilakukan dari kiri ke kanan ya. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan tanda kurung agar kita mau menentukan nih ekspresi ini aja yang dihitung terlebih dahulu gitu. Kalau kita mau mengatur urutan perhitungan sesuai dengan keinginan kita, nah, kita bisa pakai tanda kurung ya. Tapi kalau kita nggak pakai tanda kurung, yang akan dieksekusi duluan adalah perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan nanti gitu ya. Terus kalau misalnya prioritasnya sama dari kiri ke kanan gitu. Kayak itu arithmetic expression, ada yang mau ditanyakan dulu? Karena kita lumayan banyak ya ininya materinya. Gue saya mau nanya, Ya, gimana? di slide beberapa slide sebelumnya yang select itu, Mm-mm, berarti itu bisa dianalogikan seperti kayak misalkan eh, select country from ASEAN Tenggara, terus kan ada eh, kriteria yang harus terpenuhi, mm-mm, which is si eh, under 275 itu, berarti kayak misalkan mm, eh, select country from ASEAN Tenggara, tapi yang memiliki penduduk tingkatnya sekian gitu. Nanti mm, muncul mm, kayak memfiltering gitu ya, Bu, ya? mm, mm. Iya, I jadi see, kalau I kita see. pakai kondisi war ini untuk memfilter ya, Hmm, gitu. oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, ini juga sebenarnya gunanya juga untuk ini ya, apa namanya bisa untuk memfilter juga si arithmetic expression ini. Atau kita mau menggunakan eh, ini ya perhitungan ini untuk membuat sebuah data gitu ya, tampilan data seperti ini gitu. Oke, selanjutnya di using function. Nah, di using function ini kita nanti mengenal beberapa fungsi ya, fungsi eh, fungsi yang bisa kita gunakan untuk menghitung rata-rata atau penjumlahan ya dari nilai numerik dalam sebuah kolom. Nah, kalau ini kita pakai untuk rata-rata ya, kita bisa menggunakan fungsi average ya. Nah, ini ditulisnya AVG ya. Lalu ada dalam kurungnya ini adalah kolom yang mau kita rata-ratakan gitu ya nilainya. S ini lagi-lagi kita gunakan untuk alias ya. Jadi nanti tampilannya bukan produk standar price ya. Kalau produk standar price-nya itu kan dari si nama kolom di database-nya ya. Tapi kalau kita mau pakai alias, pakai nama
yang cuma ditampilin aja gitu ya. Kita bisa pakai alias atau di sini kita bisa tulis AS ya. Itu untuk alias ya untuk tampilan. Nah, jadi di sini fungsi yang pertama akan kita pelajari yaitu terkait rata-rata ya, average dari sebuah kolom. Nah, ini tabelnya adalah produk T. Jadi di sini query ini ya untuk menampilkan rata-rata dari produk standard price ya alias average price dari tabel produk T gitu. Maka nanti dia akan menghasilkan nilai rata-rata dari semua harga standar produk yang ada di tabel produk T itu. Nah, lalu tadi udah rata-rata, sekarang kita pakai penjumlahan ya, yaitu count di sini. Count di sini kita menggunakan kita gunakan untuk menjumlah ya, menghitung jumlah item. Nah, di sini query-nya select count di sini untuk jumlah ya, jumlah item karena ini bintang ya, jadi kita jumlah semua nih ya. Kalau tanda bintang itu semua. Semua dari order order line itu berarti dari tabelnya, dari tabel order line T, nama tabelnya, di mana order ID-nya ya sama dengan 1004 ya. Nah, di sini, oh sorry, berarti ini. Itu aja ya. Jadi kita dapat mengetahui berapa baris data item yang terkait dengan pesanan tersebut ya. Nah, jadi nanti dihitung jumlah pesanan dari order ID 1004 ya. Berapa baris tuh jumlahnya. Nah, ini kita bisa pakai count ya. Oke, selanjutnya kita juga akan mengenal yang namanya wildcards. Wildcards ini adalah em, ini ya karakter pengganti ya. Jadi di sini karakter penggantinya kalau kita pakai bintang ya, kayak select bintang berarti kita menampilkan semua kolom dari semua item ya menggunakan klausa from ya. Nah, lalu di sini juga ada persen. Ini digunakan untuk mewakili kumpulan karakter apapun. Lalu ada underscore di sini digunakan untuk mewakili tepat satu karakter dari kumpulan karakter ya. Nah, ini lebih jelasnya kita akan bahas seperti ini ya. Oke, nah di sini contohnya kalau kita menggunakan wildcards tanda bintang tadi kan kalau tanda bintang untuk menampilkan semua kolom ya, semua kolom dari suatu tabel gitu. Nah, di sini kita bisa pakai tanda bintang ya. Select bintang from tabelnya apa? Order line T di mana where order ID-nya adalah 1004. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa pakai tanda persen tadi ya, tanda persen. Nah, ini query ini kita gunakan untuk menampilkan semua data dari tabel produk T di mana si produk description-nya ya eh, yaitu des ya di sini ya. Jadi operator like di sini artinya mencari teks yang diakhiri dengan kata des ya, tanpa peduli kata-kata sebelumnya ya. Jadi tanda persen ini mewakili sembarang karakter gitu ya. Nah, jadi dia akan menampilkan produk description yang berakhir dengan kata desk gitu. Itu untuk tanda persen ya. Nah, lalu di sini ada tanda underscore ya. Kalau tanda underscore artinya hanya satu huruf di depan dari kata drawer di sini. Ya. Artinya dia akan menampilkan produk dengan spesifik ya drawer kemudian satu huruf di depannya.
ya. Contohnya di sini 3 strip drawer, 5 strip drawer, atau 8 strip drawer. Oke, nah itu adalah penggunaan dari wildcards. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, masih belum ada, kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, langsung tanyakan aja ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan operator perbandingan ya, using comparison operators. Oke, nah di sini adalah contoh eh, perbandingan operator ya dalam SQL. Sorry, tadi ya, berarti ini pakai tanda perbandingan ya. Tanda kurang dari ya, berarti kan kalau di matematika. Nah, ini kita menampilkan produk deskripsi, kemudian juga harga produk standarnya dari tabel produk T, di mana kurang produk standar price-nya kurang dari 275. Nah, itu kan tadi ini yang kita gunakan ya, less than ya. Nah, sedangkan banyak sekali banyak ya operator yang bisa kita gunakan untuk perbandingan ya. Contohnya kalau operator sama dengan itu berarti artinya ya sama dengan ya, equal to. Terus kalau kutip tanda kutip apa sih namanya tandanya ya? Ya, tanda inilah. Itu berarti artinya lebih besar dari ya. Kemudian ada tanda ini juga, ini bisa digunakan lebih besar dari atau sama dengan. Ini lebih kecil dari. Nah, ini lebih kecil dari atau sama dengan. Ini tidak sama dengan, ini juga tidak sama dengan ya, alternatif ya. Jadi bisa pakai ini atau bisa pakai ini untuk menggunakan operator dari tidak sama dengan ya. Oke, nah itu contoh-contoh operator perbandingan. Nah, contohnya bagaimana kalau kita terapkan di query ya. Di query SQL, contohnya di sini misalnya kita mau membutuhkan data seluruh produk yang memiliki harga standarnya lebih dari atau sama dengan $100 ya. Maka kita akan membuat query-nya seperti ini ya. Kalau masih menampilkan kita pakai select ya. Select kolomnya apa? Ini kolomnya terserah sih kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi eh, kalau nanti mau ditampilin semua biasanya select bintang gitu. Berarti ditampilin semua kolom di tabel ya. Tapi kalau mau spesifik kolomnya apa kita pakai kita jabarkan gitu ya kolomnya. Select produk description, kemudian nama kolomnya produk standard price. Ini dalam satu tabel yang sama ya. Produk underscore T ya tadi ya. Produk T. Nah, karena ada kondisi yang mau kita gunakan di sini, maka kita menggunakan where ya. Ini untuk ya filtering juga tadi, penyaringan juga ya. Kondisinya kita mau menampilkan harga standar yang lebih dari atau sama dengan 100. Nah, makanya kita bisa menggunakan tanda operator tadi yang ini ya. Tanda ini kemudian ada sama dengannya. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah seluruh produk yang memiliki harga standar lebih dari atau sama dengan $100. Oke, itu tadi ya, using comparison operator. Nah, kemudian di sini ada null value. Ya. Nah, ini perlu diingat lagi ya, kalau null itu adalah berarti tidak ada nilai ya. Nilainya itu kosong ya, atau tidak ada kode apapun ya. Jadi memang tidak ada nilainya ya untuk null ya, null sendiri. Jadi bukan isinya nol itu isinya nol gitu ya, itu bukan berarti kan kalau nol masih ada isinya ya maksudnya.
Jadi nilainya itu tidak nol atau kosong lah kalau nol. Ya. Nah, di sini ada contoh perbedaan hasil fungsi average pada data dengan nilai nol dan nol ya. Nah, jadi di sini nilai nol itu masih dihitung ya. Jadi di sini kalau kita mau menghitung tabel rata-ratanya, kalau di sini ada isian nol itu tetap dihitung. Jadi akan beda nilainya kalau di sini nilainya kosong ya atau nol. Itu hasilnya akan berbeda. Jadi tabel ini contoh untuk memperlihatkan bahwa ada perbedaan hasil fungsi average pada data dengan nilai nol dan juga nol. Karena nol itu berarti ada isinya, sedangkan nol itu kosong, ya. Nah, contohnya di sini kenapa hasilnya 375? Karena di sini dia menambahkan rata-ratanya dia hitungnya kayak gini. Kalau manualnya 375 ditambah 0 ditambah 750 dibagi 3 karena ini ya, ada 3 data kan. Jadi dibagikan rata-ratanya ya. Jadi hasilnya 375. Jadi 0 ini dihitung sebagai angka dalam perhitungan rata-rata. Sedangkan kalau 0 artinya kosong, ya, yang dihitung hanya ini 375 ditambah 750 aja. Maka rata-ratanya juga akan dibagi dari dua datanya gitu kan. Maka hasilnya berbeda. Jadi harap perhatikan juga teman-teman ya ketika kalian membuat sebuah tabel dalam database ya tipe datanya pun kemudian juga em, ya tipe data pun itu juga mempengaruhi ya. Jadi jangan sampai nanti bisa diisi gitu ya. Kalau kalau dia tidak diisi harus nol gitu ya. Artinya nggak ada isian gitu ya atau kosong. Karena nanti akan mempengaruhi perhitungan ya kalau kita menggunakan aritmatika gitu ya, expression aritmetik. Ya seperti itu. Oh, sebentar. Nah, ini contoh lain ya. Misalnya kita mau kita membutuhkan data semua pelanggan yang kita tidak mengetahui kode posnya gitu ya. Nah, jadi kita mau menampilkan eh, data pelanggan yang dia itu kode posnya itu nggak ada gitu ya. Maka kita bisa menggunakan perintah select bintang from customer T itu tabelnya di mana customer postal code-nya is null gitu. Ini kita juga bisa gunakan untuk menampilkan data-data yang kosong gitu ya, kode posnya gitu, yang dia tuh nggak punya kode pos gitu, yang nggak diisi kode posnya. Kita bisa pakai query itu. Nah, ini juga bisa kita gunakan ya null ini untuk menampilkan data yang yang diisi gitu ya, yang tidak kosong gitu. Jadi kita bisa pakai not null. Ya, select bintang berarti dia nampilin semua kolom kalau bintang from tabel customer underscore T-nya itu tabelnya di mana where-nya itu kita mau ngefilter customer postal code-nya yang diisi gitu. Is not null. Nah, itu kita bisa gunakan pakai not null gitu ya. Kalau null, kalau kosong null aja is null gitu. Kalau tidak kalau diisi berarti is not null gitu. Oke, em, masih bisa ngikutin teman-teman ya. Masih Bu, aman Bu. Oke, lanjut ke operator Boolean ya. Operator Boolean di sini ya ini kita bisa menggunakan beberapa klausa ya. Klausa where ditambah ini ada n. Kalau n itu untuk menggabungkan dua atau lebih ketentuan ya dan menghasilkan eh, hanya jika kondisinya itu benar ya karena operator n ya berarti dua-duanya kondisinya benar gitu ya. Kondisinya terpenuhi. Nah, kalau or dia menggabungkan dua atau lebih ketentuan dan menghasilkan jika ada kondisi yang benar
gitu ya. Jika salah satunya ada yang benar gitu kan, pakai or. Kalau not di sini berarti dia meniadakan suatu ekspresi gitu. Nah, ini operatornya kita bisa gunakan contohnya di sini. Nah, di sini kita perhatikan ya, kita mau menampilkan daftar nama produk ya, kemudian juga finishing produknya dan juga harga standarnya untuk semua desk dan semua tabel yang harganya lebih dari $300 di tabel produk. Nah, kalau kita mau tuliskan query-nya di sini, kita pakai select ya. Kemudian ada kolomnya mau kita tampilkan ya. Di sini kan ada produk description-nya di sini, kemudian ada produk finish-nya, kemudian produk standard price-nya, dari tabelnya apa, from tabel apa. Nah, where-nya di sini kita menggunakan eh, perintah or ya, or dan juga n ya. Karena di sini dia mau menampilkan harga yang lebih dari $300 ya. Kemudian di sini kita bisa ya ini karena dia ada perintah ini ya, all desk ya. Jadi kita bisa pakai tanda persen tadi ya untuk menampilkan kata yang diakhiri kata desk. Kemudian di sini juga tabel ya. Nah, tabel, like tabel, kemudian produk standar price-nya kurang dari $300. Nah, namun di sini ada data yang ditampilkan itu $250. Nah, ini kenapa? Kenapa ikut tampil nih gitu ya? Kenapa dia $250 tapi ikut tampil di query kita gitu ya, hasil dari query kita. Nah, penjelasannya adalah di sini ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di diagram Venn, ini kan query yang memproses operator AND dan OR ya. Nah, yang dilakukan adalah dia memproses operator AND-nya terlebih dahulu. Ya, jadi dia akan menampilkan semua tabel dengan harga standar yang lebih besar dari $300 gitu. Jadi yang ditampilkan pertama adalah N-nya dulu, kemudian hasil dari si N ini, kemudian dia step selanjutnya ada di OR ya, dia memproses OR ya, di mana produk description-nya itu desk gitu ya. Dia menampilkan semua data yang hasilnya desk berapapun harganya ya. Nah, karena di sini ini ya all desk kan. Kemudian hasil dari dua bagian query tersebut digabungkan dengan operator OR. Operator OR, nah hasil akhir dari semua desk ya harusnya harga standarnya lebih dari $300. Nah, namun di sini ketika kita tidak meletakkan tanda kurung ya, tanda kurung, maka di sini dia akan menampilkan data yang kurang dari kurang dari $300 pun akan tampil ya karena kita tidak menggunakan tanda kurung. Tadi ingat yang saya jelasin ya kalau kita mau membuat perhitungan yang sesuai urutan kita gitu ya, kita bisa menggunakan tanda kurung terlebih dahulu gitu. Jadi nanti yang diproses adalah si or-nya ini dulu ya gitu. Nah, jadi di sini kita harus meletakkan tanda kurung setelah where ya dan sebelum and gitu. Seperti yang ditunjukkan pada query ini. Nah, jadi dengan tanda kurung kondisi nama produknya itu dicek dulu desk atau tabel gitu. Lalu hasilnya disaring lagi berdasarkan harga 300 lebih dari 300 gitu kan.
Nah, jadi tanpa tanda kurung, nanti SQL menganggap si N itu lebih penting dari OR. Sehingga logika pencariannya N dulu tuh kalau kita pakai query yang ini ya. Query yang ini ya, yang nggak ada tanda kurungnya. Maka dia akan memproses si N-nya dulu, baru ke ini. Gitu. Maka dia tampilnya nggak ke filter nih ya. Si 250-nya ikut tampil. Ya. Jadi kalau ini kan dia ngeproses si N dulu ya, terus disaring lagi ini ya. Jadi ya tetap tampil ya kata-kata si produk description yang ada kata dash-nya gitu. Jadi tetap tampil karena si where-nya pakai or ini di akhir gitu ya di filternya gitu. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Lanjut Bu, aman masih. Oke, aman ya. Oke, jadi itu ya, kalau kita mau menggunakan suatu perhitungan yang berurut gitu ya, kita bisa menggunakan tanda kurung terlebih dahulu gitu. Oke, nah ini nanti latihan ya kalian setelah materi ini kalian juga harus latihan ini ya mengerjakan individu nanti ya setelah materi. Oke, kita lanjut lagi ke part 2 ya. Nah, di sini ada using range for qualification, using distinct value, using in and not, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita pakai range ya, for qualification. Nah, di sini kita menggunakan operator perbandingan ya. Perbandingannya di sini masih kita pakai, kita gunakan untuk menentukan rentang nilai ya. Makanya di sini kita range for qualification. Jadi kalau kita mau menggunakan rentang nilai, kita bisa pakai operator perbandingan itu. Nah, selain ini juga, ya selain si tanda ini, em, SQL juga menyediakan keywords untuk kita mau menyatakan suatu nilai yang berada di dalam atau di luar rentang tertentu. Kita bisa pakai between and not between, ya. Penggunaan between ini bisa kita gunakan ya untuk membuat sebuah rentang nilai. Nah, contohnya di sini kita mau menemukan produk ya dengan harga standar antara $200 dan $300. Nah, ini kita bisa gunakan perintah between ya. Kalau yang sebelumnya misalnya kita pakai ini juga bisa sebenarnya ya. Ada dua opsi sebenarnya. Query pertama yang ini kita menggunakan operator perbandingan pada klausa where-nya pakai and ya. And dan juga tanda ini ya. Tanda perbandingan ini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih ringkas ini ya, lebih simple menggunakan tanda between ini. Nah, ini walaupun hasilnya pun sama ya, hasilnya mengeluarkan hasil yang sama juga si query-nya. Ya, kalau di sini kan dia produk standar price-nya lebih besar sama dengan 200 dan produk standar price-nya lebih kecil sama dengan 300. Jadi rentangnya antara 200 dan 300 sebenarnya sama juga tujuannya gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih simpel, kita bisa pakai between dan juga and ya. Biasa si between ini pasangannya itu si and gitu ya. Jadi tampilkan produk deskripsi produk, standar harga produk dari tabel produk T di mana produk standar price-nya antara 200 dan 300. Nah, nanti query-nya pun hasilnya akan sama ya, sama ini gitu. Oke, nah itu ya. Nah, ini juga ada tanda not ya, not between. Nah, kalau not between berarti di luar rentang dari si 200 dan 300 gitu. Nah, jadi
Query-nya ini nanti akan menampilkan nama produk dan harga produk dari tabel produk T, di mana produk standar price-nya itu di luar rentang dari 200 dan 300. Berarti kan kurang dari 200 atau lebih dari 300 ya yang akan tampil datanya. Kenapa ini? Gitu ya. Nanti akan tampil kurang dari 200 dan lebih dari 300 karena dia pakai not between di luar rentang itu. Oke. Nah, itu using range for qualification ya. Jadi kalau kalian mau menampilkan data yang ada range-nya antara kita bisa pakai between atau tadi tanda comparison tadi ya. Oke, nah di sini ada juga menggunakan distinct ya, distinct. Nah, kalau distinct ini nilai distinct ini kita gunakan untuk menampilkan data. Ya terkadang kita menampilkan, sorry, terkadang saat kita menampilkan data tanpa menyertakan primary key, maka baris duplikat bisa muncul ya karena beberapa data. Oke, jadi sebenarnya distinct ini ya, keyword distinct ini kita gunakan untuk menampilkan eh, baris unik dari data yang sama ya. Jadi menghilangkan duplikat data ya. Jadi yang ditampilkan hanya yang unik. Nah, kita bisa pakai perintah distinct. Nah, contohnya di sini ya yang belum menggunakan distinct ya. Misalnya kita mau menampilkan order ID dari tabel order line T. Nah, ini sebenarnya di database-nya datanya itu ada banyak ya yang 1000 sorry, yang order ID-nya yang samaan gitu ya. Ini duplikat gitu ya, yang diduplikat. Nah, hasilnya 18 row ya. Nah, kalau kita pakai distinct, distinct ini kita gunakan hanya untuk menampilkan data yang unik ya, tidak duplikat ya. Jadi biasanya ini ya, dia akan menghilangkan ya, dia menampilkan data yang hanya unik saja gitu. Nah, ini kita bisa gunakan di kasus apa? Misalnya kita mau tahu jumlah mahasiswa dalam satu kelas gitu ya, di tabel absen misalnya. Tabel absen kan banyak berarti ya, satu mahasiswa tuh bisa beberapa kali pertemuan gitu ya misalnya. Nah, itu kita mau pakai distinct untuk menyaring gitu ya, hanya NIM-nya yang unik aja gitu ya yang kita saring. Nah, ini kita bisa pakai distinct gitu. Intinya untuk menghilangkan duplikasi data lah gitu ya, menampilkan data yang unik saja. Kita bisa pakai distinct. Oke, selanjutnya di sini ada menggunakan in and not in ya. Nah, ini ada keyword in dan not in. In ini tujuannya untuk mencocokkan nilai dalam suatu list ya. Nah, sedangkan kalau not in untuk mencari data yang tidak termasuk dalam list. Nah, contohnya di sini ada daftar kumpulan nilai ya di dalam tanda kurung ini ya, setelah in perintah in ya artinya di sini dia mau menampilkan data em, customer name, customer city, customer state dari tabel customer T di mana customer state-nya itu berada di inisial FL, TX, CA, dan HI ya, gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah in. Oke, selanjutnya order by. Nah, kalau order by, ini kita gunakan untuk mengurutkan baris ya, mengurutkan baris hasil query, gitu, berdasarkan ascending atau descending. Kalau ascending berarti dari kecil ke besar. Ya, kalau descending dari besar ke kecil gitu. Nah, tapi di sini ascending keyword
ascending ataupun descending ini sebenarnya terserah sih, boleh ditulis atau enggak sebenarnya. Ya, kalau misalnya mau berurut ya, diurutkannya kita bisa pakai perintah ini, gitu, ascending atau descending. Nah, jadi sebenarnya order by ini untuk mengurutkan ya, gitu, untuk mengurutkan hasil query. Nah, contohnya ini kalau kita mau urutkan dari customer state dan customer name-nya. Nah, di sini customer state-nya terlebih dahulu ya yang diurutkan. Ya, berdasarkan customer name-nya. Ya, keduanya diurutkan secara ascending ya. Berarti dari kecil ke besar ya. Nah, tapi di sini customer state-nya dulu karena di sini urutannya dia mengorder dari kiri dulu ya, si customer state-nya dulu, baru customer name-nya gitu. Oke, nah ini contohnya untuk baris yang sama-sama memiliki customer state-nya sama, misalkan CA, maka urutannya ditentukan oleh customer name gitu ya. Jadi kan ada customer state-nya sama. Nah, ini kalau kondisinya gimana nih? Maka nanti diurutkannya ke customer name-nya si California dulu kan, California lebih dulu dari I ya. Gitu, urutannya ascending gitu. Jadi diurutinnya dari customer state baru ke customer name. Tuh. Nah, lalu di sini kenapa customer name-nya si impression duluan ya dibanding contemporary casual. Ini kan harusnya C di sini ya. Nah, karena kalau ini tadi yang saya udah jelasin ya, kalau di query itu dia akan mengurutkan pertama kali berdasarkan perintah di kiri dulu si customer state dulu. Nah, sehingga kalau kita lihat ini udah diurutin ya, maka dia harus ngikutin nih si ini nih, gitu. Oke, sampai di sini masih bisa ngikutin atau ada yang bingung? Oke, masih bisa ya. Oke, selanjutnya, nah di sini group by clause. Clause di sini berarti ada grouping menggunakan fungsi ini ya, ada fungsi agregat di sini ya. Ada fungsi yang kita gunakan setelah group by. Nah, di sini contohnya aggregate function. Tadi ya ada sum ataupun count ya. Nah, ini contohnya ya kalau di sini kita mau menampilkan jumlah customer ya pada masing-masing negara bagian. Nah, kita bisa pakai count di sini untuk menjumlahkan. Nah, hasil dari query-nya ini dapat kita lihat di sini ya. Jadi customer state-nya ini akan berupa jumlah ya, jumlah customernya gitu. Nah, group by customer state ya. Nah, nanti di group by customer state-nya. Oke. Nah, selanjutnya ada having clause. Kalau having ini eh sebenarnya eh, seperti where ya. Dia itu klausanya sama seperti where. Namun si klausa having ini diterapkan pada grup ya, bukan pada baris ya. Jadi eh, di sini biasanya si having ini itu mengikuti klausa group by gitu. Contohnya di sini kita bisa menggunakan klausa having untuk menampilkan
kita mau mengetahui jumlah customer pada masing-masing negara bagian yang jumlah customernya lebih dari satu. Nah, ini kalau kita lihat eh, di sini hasilnya akan seperti di tabel ini ya. Nah, jadi select customer state-nya, kolom customer state, jumlah customer state-nya, group by customer state. Nah, ini having count sebenarnya seperti where ya, tapi ini ada di kondisi group by. Jadi kalau kita pakai group by, kita bisa pakai having ya, having count di sini untuk menjumlahkan customer state yang lebih dari satu gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi hanya negara bagian atau customer state aja yang lebih dari satu aja yang ditampilkan gitu. Oke, sampai sini masih bisa ngikutin teman-teman? Gimana ini suaranya? Masih pada standby nggak? Masih Bu, Mas. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita akan belajar terkait contoh-contoh dari basic query yang tadi kita udah pelajari. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh basic query-nya. Nah, basic query pertama, misalnya kita mau nampilin, eh, kita membutuhkan daftar harga, ya, kita membutuhkan daftar harga, nama produk, ID produk untuk semua produk di tabel produk. Nah, maka query-nya seperti apa? Nah, ini kan kalau kita lihat di sini ya, di tabel produk T, ini kolom-kolomnya ya. Kolom-kolomnya ada produk ID, produk description, produk finish, bla bla bla. Nah, kalau query-nya gimana nih kalau kita mau nampilkan ini? Nah, query-nya kita bisa menggunakan query select ya, produk standard price, produk description, produk ID from produk T. Nah, ini mudah ya. Jadi hanya menampilkan saja gitu ya, tanpa ada klausa where. Jadi ini masih basic query pertama. Lalu kita lihat contoh query lainnya. Basic query kedua, misalnya kita mau mengetahui alamat dari customer dengan nama home furnishing. Ya. Nah, ini kita bisa pakai apa nih, teman-teman? Ayo. Dengan nama home furnishing. Gimana? Apakah ini aja? Ada ini customer T Hmm? From customer T, from benar. customer ya. Terus kurang atau masih atau udah cukup? Ayo, Eh, ada Mencari kondisi. customer name dengan home furnishing. Iya, apakah query-nya cukup sampai sini atau masih perlu Masih belum Bu. apa tadi? Where customer name sama dengan home Oke, benar ya. furnishing. Nah, oke, benar. Jadi kita bisa menambahkan ini ya, kondisi ini, where ya, where untuk memfilter ya customer name-nya yaitu home furnishing gitu. Jadi ini mensyaratkan suatu kondisi yaitu nama customer dengan namanya itu home furnishing. Oh. Oke, nah ini basic query kedua. Nah ini adalah menggunakan alias ya. Jadi di sini pakai S ya. Pakai S ini sebenarnya untuk alias sih, untuk penanda alias gitu. Jadi kalau misalnya
Ini kan dia from customer underscore itu T itu kan nama tabel aslinya gitu ya. Kita mau bikin aliasnya itu customer pakai CUST gitu alias namanya. Nah, maka karena ini nama tabelnya udah dibikin alias, jadi di selectnya pun dia harus ini ya, customer name gitu. As name. Nah, ini seperti ini ya. Seharusnya sih ini customernya ini juga huruf besar ya. Jadi eh karena di sini huruf besar ya customer. Ini tuh sebenarnya merujuk ke nama tabel ini. Itu ya. Nah, nanti hasilnya dia akan tampilan tabelnya ini name ya, terus juga customer address ya, gitu. Nah, ini tanda alias. Oke, contoh selanjutnya. Nah, di sini kita mau menampilkan data order yang berlangsung sejak 24 Oktober 2015. Nah, jadi di sini ada kolom apa nih yang kita gunakan, teman-teman, untuk kondisinya? Yaitu, berarti ini pakai apa? Kondisi perbandingan ya. Di sini kolomnya yaitu order date-nya ya. Berarti kita bisa menggunakan statement comparison ini ya. Yaitu lebih dari 24 Oktober 2015 ya. Jadi kita bisa pakai tanda ini ya untuk lebih dari. Karena dia have been placed ini ya since ya. Dia lebih dari 24 Oktober. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kita ingin mengetahui kombinasi unik dari nomor order dan juga kuantitas produk pada tabel, kuantitas ya order pada tabel order line. Nah, kira-kira keyword apa nih yang harus kita gunakan? Nah, di sini unik ya. Berarti pakai apa kalau misalnya kita mau nampilin data yang unik? Baru diajarin tadi. Distinct, Bu. Oke, bener ya. Oke, jadi distinct ya, teman-teman. Tadi siapa yang jawab? Saya, Bu, ada. Oke, ada ya. Catat. Oke, jadi pakai apa distinct ya, Adar ya? Nah, di sini kita pakai keyword Ya, distinct. Ya, contohnya. Hmm, 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 hmm. Oh, di sini nggak ada contohnya ya. Jadi, eh, ya ini bisa pakai keyword distinct. Iya ini, sorry. Nah, jadi kita bisa pakai distinct ini setelah select ya. Setelah perintah select. Jadi artinya kita hanya menampilkan order ID yang unik saja. Kemudian order quantity dari tabel order line. Gitu. Nah, selanjutnya. Nah, contoh terakhir ini agak lebih kompleks ya. Jadi kita diminta daftar yang berurut secara alfabet ya. List in alphabetical order berdasarkan the product finish ya, berdasarkan finishingnya, kemudian dan rata-rata harga standarnya untuk setiap finish dengan syarat kurang dari $750. Oke, berarti pakai apa nih? Pakai apa, teman-teman? Kalau mau alphabetical order pakai apa perintahnya? Order by. Oke, order by ya. Siapa ini tadi?
Ini Al-Faizi. siapa? Al-Faizi, Bu. Al-Faizi. Oke, Al-Faizi Ahmad. Order by. Nah, terus kalau pakai untuk perintah rata-rata, Average. AVG. AVJ ya, average. Oke, benar ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita bedah satu-satu ya. Jadi kan tadi kita diminta daftar yang berurut secara alfabetikal ya. Kemudian rata-rata harga standarnya untuk setiap finishing kita perlu berarti menggunakan group by dan fungsi average ya. Dengan syarat rata-ratanya kurang dari $750. Berarti kita pakai klausa having karena tadi kalau pakai group by itu pakai having ya. Nah, di sini contohnya, contoh query-nya, kita bisa tulis ini ya. Kita tampilkan tadi produk finishing, ya, kemudian rata-ratanya, ya, rata-ratanya berarti di produk standard price, ya, from tabel produk. Nah, baru di sini klausa ininya ya, klausa filternya lah. Nah, jadi, bentar. Jadi select dulu, terus from, tabel. Nah ini setelah from ada group by ya, group by product finish, having average, produk standard price kurang dari $750, order by ya, karena di sini diurutkan ya order by produk finish ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada ascending atau descending, biasa defaultnya dia ke ascending ya, sama seperti tadi gitu. Jadi ya dari kecil ke besar, kalau descending berarti dari besar ke kecil. Nah, kalau kalau kita mau spesifik seperti itu biasanya ditambahkan di sini ya, ascending atau descendingnya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk materi hari ini? Maaf, Bu, saya masih kurang jelas sama yang grup by. Gimana? Grup by? Nah, masih nggak nangkep. Oh, mau dijelasin lagi grup by? Ya, boleh. Oke, sebentar saya cari grup by, grup by. Mm-mm. Oke, kita masuk ke grup by ya. Kita jelasin kembali sedikit ya. Jadi sebenarnya grup by ini sebenarnya kita gunakan ini ya biasanya dipasangkan dengan fungsi agregat lainnya gitu. Contohnya fungsi agregatnya misalnya sum untuk menjumlahkan atau count ya, sum atau count. Nah, jadi di sini si group by ini kita gunakan untuk mm, menggrouping gitu ya, menggrouping si si kolomnya gitu ya. Nah, contohnya di sini kita mau mengetahui jumlah customer pada masing-masing negara bagian gitu. Nah, di sini kan pakai perintah kalau jumlah pakai count ya. Count customer state-nya itu ya, kolomnya si yang mau kita jumlahkan ya nilainya. Nah, di sini kita pakai group by ya untuk grouping gitu ya. Si customer state-nya ini jumlahnya 2, ini punyanya si CA gitu ya. Jadi di sini fungsinya group by itu biasanya beriringan dengan fungsi agregat lainnya gitu. Jadi si fungsi agregat ini memberikan informasi untuk si grup itu gitu.
Gimana? Masih belum mengerti? Siapa tadi yang nanya? Oh, saya Bu tadi udah masuk Bu. Mm-mm. Udah paham? Nggak paham. Ya, jadi biasanya grup by ini eh, barengan gitu ya. Biasa digunakan berpasangan dengan fungsi agregat lainnya. Biasa kalau udah dijumlahin dia di grouping tuh gitu ya. Di grouping grup by-nya apa gitu ya. Grup by-nya dari customer state gitu namanya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau sudah paham semua, ada latihan ya untuk lebih kalian eh, mengerti gitu ya materi hari ini. Jadi latihannya tadi banyak sih, tapi seharusnya nggak terlalu sulit ya. Nah ini latihannya latihan individu ya. Saya tampilkan nama pelanggan dan nomor HP ya. Nama kolomnya dibebaskan ya, misalnya kalau tampilkan nama pelanggan dan nomor HP, misal tabelnya pun dibebaskan ya, terserah kalian ya. Saya harap kalian ini ya nggak searching Google gitu ya atau chat GPT ya, karena agar kalian juga buat latihan UTS gitu. Kalau tampilkan aja berarti pakai query apa? Select. Pakai select ya. Misalnya nama pelanggan mau bahasa Indonesia mau bahasa Inggris terserah ya. Jadi bayangkan kalian ada tabel apa nih kalau misalnya ada nama pelanggan sama nomor HP. Berarti kan select misalnya nama, misalnya nama lengkap, select nama lengkap, koma, phone ya atau nomor telepon, nomor underscore telepon misalnya, from tabelnya apa? Fromnya tabelnya bisa customer. Nah, terus kalau nama depan apa nih? Misalnya nama depan dan nama belakang yang mana kontaknya adalah Anderson. Nah, berarti kan kita pakai kondisi di sini ada kondisi berarti kita pakai where ya, gitu. Terus kalau 5%, nah itu berarti apa tuh pakainya, gitu. Nah ini kalian latihan dan juga ini ya. Jadi ada dua latihan dikumpulinnya sampai minggu depan lah ya, sampai minggu depan, sampai ini hari apa sih? Hari Selasa ya, berarti hari Selasanya lagi. Nanti saya akan berikan pengumpulannya di hari Selasa depan di jam 12 malam lah ya, jam 12 malam kumpulkan di LMS ya. Jadi ada dua soal ini ya, dua latihan, sorry, dua latihan. Ini latihan untuk kalian UTS ya. Saya belum dapat info soalnya kayak gimana, tapi sih sepertinya akan onsite soalnya. Nah, materinya dari materi ke 1 sampai materi ke 7. Nah, ini untuk latihan kalian jangan menggunakan ChatGPT ya, karena kalian biar terbiasa gitu ya untuk query. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Bu, mau nanya kalau untuk UTS kira-kira gimana, Bu? Gimana? UTS, Bu. Oh iya, UTS. UTS saya belum dapat info lagi. Em, tapi materinya sih pastinya dari 1 sampai 7 ya, sampai materi hari ini ya. Mungkin nanti saya akan tanyakan di koordinator dulu ya, koordinator Bandung. Saya akan infokan secepatnya ya di grup ya. Jadi kalau untuk materinya sih 1 sampai 7, cuma untuk pelaksanaannya saya ngikut dari Bandung sih, apakah nanti onsite atau via LMS gitu.
Oke, mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sebentar ya, kalau sudah. Oke, saya absen dulu ya kalau sudah. Sebentar. Oke, kalian ini hadir semua nggak ya? Jumlahnya ada berapa ya kelas kalian? 40-an, Bu. 40. Saya screenshot aja deh ininya bentar. Baik, Ibu. Yang nggak masuk siapa ya? Duh, saya igrasisnya error lagi. Bu. Saya juga lupa, Bu. Siapa aja, Bu? Nah, saya screenshot aja deh. Lihat, bentar ya. Hmm.
Betul, betul. Oke, sudah semuanya. Mungkin nanti saya absen dari ini ya, dari nama Zoom kalian. Nama Zoomnya bener kan ya? Ini yang Benar, strip Bu. siapa nih? Strip siapa ini? Yang gak ada nama. Siapa ini? Halo, halo. Strip siapa ya? Kenapa nggak pakai nama? Penyusup mungkin, Bu, penyusup. Oh iya. Oke, baik. Semuanya bisa open kamera bentar nggak? Bu, VC saya nggak ada kameranya, Bu. Yang lain, yang lain. Oke. Yang lain saya buat bukti kehadiran. Oke. Ini kalian masih pada di rumah ya? Berarti hari ini kuliahnya siapa? Materi siapa aja mata kuliahnya? Cuman saya aja atau ada lagi? Oke, baik. Saya screenshot ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Satu, dua. Oke, baik semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai materi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Saya beri waktu sampai minggu depan. Terima kasih semuanya yang sedang di perjalanan. Semoga lancar sampai tujuan, pulang ke rumah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.